Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adib Yaya Lutfi dari SMA Negeri Mbang Sakti. Saya adalah mahasiswa Daljab Angkatan 1 LPTK UIN Raden Fatah. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang menganalisis ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam, yang mana ini adalah tugas pada unjuk kinerja atau UKIN. Dan di sini saya membawa kartu ujian UKMPPG. Nama saya adalah Adib Yaya Lutfi. Pada hari ini adalah hari Senin tanggal 13 September 2021. Di sini saya akan membuat video pelajaran di SMA Negeri Mbang Sakti pada kelas 10 IPS, dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa mulai. Doa selesai. Baiklah sekalian, maafkan absen daftar hadir dari kalian semuanya. Yang pertama, Zainal Abidin hadir. Ada Lili Nur Idasari izin. izin ya. Melia Sari, Mustafa, Naura Mustas Qurratu Ain, Nurul Triwulansari izin. Priyagung, Riansa, Rea Risa Putra, Rizka Mardiana, Sania Studi, Sundari, Tania, Riza Satyana, Febri Nugroho. Silakan. Baiklah sekalian, untuk selanjutnya ini masih di musim pandemi. Mari kita berpikir positif tentang wabah virus corona. Dengan adanya wabah virus corona ini, maka kita harus berpikir positif agar imun kita, agar kesehatan kita terus bertambah, dan semoga kita semuanya dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari wabah virus corona ini, dan tetap semangat ya dalam mengikuti pelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan kita semuanya dijauhkan dari wabah virus corona ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala cepat mengangkat wabah virus corona di daerah kita khususnya dan tanah Indonesia pada dunia. Baiklah sekalian, untuk selanjutnya kita akan mempelajari materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya mungkin materi dari pertemuan yang kemarin yang sudah kita pelajari itu apa? Yang sudah kita pelajari kemarin tentang apa kemarin? Materi yang sudah kita pelajari kemarin tentang apa? Tentang cara berpakaian di syariat Islam. Tentang Cara berpakaian sesuai menurut syariat Islam. tata cara berpakaian sesuai syariat Islam atau berbusana muslim dan muslimah. Nah, untuk selanjutnya anak sekalian, kalau kita kaitkan dengan Quran atau dalil naqli serta hadisnya, maka Quran surat apa ya yang kira-kira sesuai dengan materi kita? Kira-kira surat apa? Kira-kira yang sesuai dengan ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam atau berbusana muslim dan muslimah? Ya, benar. Quran surah Al-Ahzab ayat 59 dan Quran surah An-Nur ayat 30 dan 31. Oke. Kalau kita gimana bunyinya kira-kira Quran surat Al-Ahzab? Silakan dibuka bunyinya apa Qurannya? Bunyinya
tentang Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Reza. Artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada anak-anak wanitamu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mengulurkan jilbabnya ini sebagai suatu ciri buat mereka agar mereka tidak diganggu orang. Tuhan Maha Pengampun, Maha Penyayang. Oke, itu sekali. Quran surat Al-Ahzab ayat 59 tadi ya. Sekarang Quran surat An-Nur ayat 31. Siapa kira-kira yang mau membacakan? Tania, silakan membaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul lil mu'minati yaghudduna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Falyadribna bi khumurihinna ala juyubihin wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna abaihina aw abai bu'ulatihin aw bainihina aw bana'i bu'ulatihinna aw ikhwanihina aw baniya ikhwatihinna aw bani akhawatihinna aw nisaihinna aw ma malakat aymanuhunna aw ittabi'ina ghairi ulil irbati minar rijali aw lilladzina lam yadharu ala awratin nisa wala yadribna bi arjulihinna liyu'lam lama ma yukhfina min zinatihin. Fatubu illallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Artinya, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau para putra-putra mereka, atau para putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-saudara perempuan mereka, atau perempuan sesama Islam mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki supaya tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang perempuan, dan janganlah mereka menggunakan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Bagus sekalian. Baik. Itu tadi ya, Quran surat An-Nur ayat 30. Baik sekalian. Selanjutnya sekalian,
Tentang 3.5 menganalisis ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. Dan juga 4.5 menyajikan ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. Itu kompetensi dasar yang ada pada KI 3 dan KI 4 yang harus kalian pahami dan kuasai. Selanjutnya anak sekalian, tujuan pembelajaran melalui proses pembelajaran pada materi ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Peserta diharapkan mampu bekerja sama dalam kelompok untuk menguraikan ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam dengan tepat dan menghubungkan dengan dalil Quran surat Al-Ahzab ayat 59 dan Quran surat An-Nur ayat 32 serta mampu mengidentifikasi hikmah dan manfaat yang terkandung dalam ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam dengan cermat dan tepat. Itulah tujuan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, ya sekalian. Tuh. Garis besar kegiatan. Kegiatan yang pertama yang akan kita lakukan yaitu yang pertama pretest untuk tes kemampuan awal kalian. Jadi sebelum kita ke materi, maka kalian harus dites terlebih dahulu bagaimana penguasaan kalian sebelum materi. Yang kedua, kegiatan belajar dilakukan secara berkelompok dengan panduan LKPD dengan agenda kegiatan. Di LKPD nanti yang sudah Pak share di grup WA, ya silakan kalian share. Yang selanjutnya yaitu mengamati gambar. Mengamati gambar dan yang B, mengamati dan mengidentifikasi pertanyaan mengenai gambar yang ada di LKPD. Yang C, mencari berbagai informasi untuk memecahkan permasalahan yang ditemukan. Yang D, mendapatkan oleh guru dalam mengolah informasi yang ditemukan. Yang E, mendapatkan oleh guru dalam memverifikasi data atau presentasi. Yang F, menyimpulkan hasil presentasi berdasarkan tanggapan dari kelompok lain. Yang D, tes evaluasi akhir atau post test. Jadi itulah garis besar kegiatan belajar kita pada pagi ini. Sebelumnya, anak sekalian, ada yang ditanyakan tentang materi? Sebelum kita ke pretest, ada pertanyaan? Ada? Baik anak sekalian, untuk mengetes kemampuan awal kalian, silahkan buka HP kalian. Silahkan buka HP kalian. Buka HP, buka HP-nya. Silakan HP-nya dibuka. Silakan buka semuanya link yang sudah Pak bagikan di WA group. Silakan. Silakan dimulai dari sekarang. Pak kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan soal pretest. Silakan. Linknya sudah ketemu? Belum? Yang kemarin. Yang kemarin. Nah, yang kemarin. Sudah selesai? Oke, baik. Sudah selesai. Nah sekalian, kita lanjutkan setelah kalian mengerjakan pretest atau tes kemampuan awal. Selanjutnya adalah kepada materi yang akan kita pelajari. Materi yang akan kita pelajari yaitu yang pertama di sini pengertian. Ya, materi yang akan kita pelajari yaitu tentang pengertian busana dan aurat. Yang kedua kata berpakaian dikaitkan dengan Quran Al-Ahzab ayat 49 dan Quran An-Nur ayat 21 serta hadis terkait. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi hikmah dan manfaat yang terkandung dalam ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam.
Itulah materi yang akan kita pelajari. Selanjutnya anak sekalian, menurut bahasa pengertian aurat sekarang, pengertian aurat dan busana. Di sini makna aurat menurut bahasa, aurat berarti malu, aib, dan buruk. Kata aurat berasal dari kata aura yang berarti hilang perasaan. Jika ada pada mata, berarti hilang cahayanya dan hanya pandangannya. Pada umumnya ini memberikan arti yang tidak baik dipandang atau memalukan dan mengecewakan. Dalam istilah, dalam hukum Islam aurat berarti batas minimal dan bagian tubuh yang wajib ditutupi kata perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Jadi ada yang tanyakan kira-kira? Oke, kalau nggak ada. Selanjutnya sekarang makna jilbab dan busana muslimah. Secara etimologi, jilbab adalah sebuah pakaian yang longgar untuk menutupi seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Dalam bahasa Arab, jilbab dikenal dengan istilah khimar, dan dalam bahasa Inggris, jilbab dikenal dengan istilah veil. Selain kata jilbab untuk menutup bagian dada hingga kepala mata untuk menutup aurat perempuan, dikenal pula istilah kerudung, hijab, dan sebagainya. Pakaian sekarang. Pakaian adalah barang yang dipakai, misalnya baju, celana, dan sebagainya. Dalam bahasa Indonesia, pakaian juga disebut busana. Jadi busana muslimah artinya pakaian yang dipakai oleh perempuan. Pakaian perempuan yang beragama Islam disebut busana muslimah. Berdasarkan makna tersebut, busana muslimah dapat diartikan sebagai makna wanita Islam yang dapat menutup aurat yang diwajibkan agama untuk menutupinya. Umumnya untuk kemaslahatan dan kebaikan bagi wanita itu sendiri serta masyarakat di mana ia berada. Itu kemudian makna jilbab dan busana muslimah. Oke. Selanjutnya sekalian, ini mengapa kita disuruh untuk berbusana muslim dan muslimah ini? Selanjutnya karena istri-istri Nabi Muhammad SAW juga perlu keluar rumah untuk mencari kebutuhan rumah tangganya. Maka Allah SWT memerintahkan mereka untuk menutup aurat apabila tidak keluar rumah. Di surat Al-Ahzab ayat 29. Karena kalau dulu sering diganggu ya kalau keluar rumah kalau kita tidak menutup aurat. Maka turunlah Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan untuk memakai jilbab bukan hanya pada istri-istri Nabi Muhammad SAW dan anak-anak perempuan, tetapi juga kepada istri-istri orang-orang yang beriman. Dengan demikian, menutup aurat atau berbusana muslimah adalah wajib hukumnya bagi seluruh wanita yang beriman. Itu yang sekalian ya. Karena itu kenapa kita disuruh untuk berjilbab, maka turunlah surat Al-Ahzab ayat 59. Oke. Selanjutnya ini tadi ayat yang berhubungan dengan menurut perintah menurut Allah itu terdapat dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59 yang sudah dibaca oleh saya tadi. Baik, sekarang Pak bacakan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabihinna dzalika adna an yurafna wa la yurdina wa kana Allahu ghafurur rahima. Itu ayat yang berhubungan dengan Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Yang artinya wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutup jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu dan Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu Quran surat Al-Ahzab ayat 59 yang mana ketika istri Nabi keluar rumah itu supaya mudah dikenal, supaya tidak diganggu, maka dilonggarkan seluruh apa saja pakaiannya, jilbabnya ya, seperti itu. Ini apa? Muncullah Quran, turunlah Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la
بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون, yang artinya, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasan atau auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasan atau auratnya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara lelaki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau para perempuan sesama Islam mereka atau hamba sahaya yang mereka memiliki atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan, dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, dan bertobatlah kamu semua kepada Allah wahai orang-orang yang beriman agar kamu beruntung. Baik, teman sekalian, itulah arti atau makna dari Quran surat An-Nur ayat 31. Di situ jelas ya, Quran surat An-Nur ayat 31 itu orang-orang yang boleh, artinya orang-orang yang boleh hanya melihat perhiasan kita bagian-bagian tertentu ya, misalnya tangan, misalnya kaki yang terlihat sedikit ya, itu adalah ini. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasan atau auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya. Ini diulang 2 kali. Perhiasan atau aurat diulang 2 kali dalam Quran surat An-Nur ayat 31, yaitu kita disuruh menjaga pandangan, memelihara kemaluan, artinya jangan sampai apa saja kita itu perhiasan yang seharusnya kita tutupi itu diumbar atau diperlihatkan. Nah, boleh diperlihatkan hal-hal tertentu aja seperti tangan, kaki. Itu kepada siapa? Misalnya rambut boleh diperlihatkan, itu kepada siapa saja? Di situ dijelaskan. Nah, di sini dijelaskan, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali dari suami mereka. Kalau sudah bersuami, jadi boleh ditampakkan perhiasannya, ya, tangan, kaki. Karena ini apa? Muhrim kita, ini sudah muhrim kita. Atau ayah mereka, ayah kandung ya, ayah kandung kita. Yang selanjutnya atau ayah suami mereka, mertua, ya, atau putra-putra mereka, anak-anak, tidak apa-apa. Atau putra-putra suami mereka, ya, atau saudara laki-laki mereka, kakak, adik, ya, saudara laki-laki, putra-putra saudara laki-laki mereka, keponakan ya, atau putra-putra saudara perempuan, atau para perempuan sesama Islam, atau hamba saya yang mereka miliki, budak. Kalau budak dulu adalah pembantu ya, pembantu. Atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, maksudnya sudah tua, yang sudah agak mempunyai nafsu lagi, banyak seperti itu. Atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Anak-anak kan belum mengerti ya, masa aurat nggak mengerti. Dan jalan mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, menghentakkan kakinya keluar
dalam keadaan tidak menutup aurat, itu menghentakkan kaki di bumi dan bertobat pada kamu semua pada Allah, wahai orang yang beriman, agar kamu beruntung. Ini surat An-Nur ayat 31 ini sangat jelas sekali ya, bahwa perhiasan itu harus tutup dan hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat. Itu pun harus muhrim kita atau keluarga kita. Baik sekalian, di sini Pak akan membacakan hadisnya sekarang. Di sini an Ummi Atiyah qalat amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nuhrijuna fil fitri wal adha al awatiqi wal khuyya wa dawatil khuduri wa amma khuyyatu wa ya'tazilna as-salata wa yashhadna al-khaira wa da'wata al-muslimina qultu ya Rasulullah la yakun laha jilbabun qala bitulbisha ukhtuha min jilbabiha. Yang artinya dari Ummu Atiyah. Ummu Atiyah pernah berkata pada Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk keluar pada hari Fitri dan Adha. Ini berarti pada sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Baik gadis yang menginjak akhir balik, wanita-wanita yang sedang haid, maupun wanita-wanita pingitan. Artinya pingitan berarti mau dinikah, ya. Wanita yang sedang haid tetap meninggalkan sholat, namun mereka dapat menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslim. Aku bertanya, wahai Rasulullah SAW, salah seorang di antara kami ada yang tidak memiliki jilbab? Lalu Rasulullah SAW menjawab, hendaklah saudarinya meminjamkan jilbabnya kepadanya. Hadis riwayat Muslim, sahih ini ya. Anak sekalian, di sini jelas memakai jilbab berarti hukumnya wajib. Oke, jadi memakai jilbab berarti hukumnya wajib. Sekalian, ketentuan berbusana sesuai syariat untuk perempuan. Kalau mulai bisa lihat sendiri disimakkan. Oke. Satu ya. Ketentuan berbusana sesuai syariat yang busana untuk perempuan menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan, tidak tipis dan transparan, tidak ketat sehingga membentuk bentuk tubuh, tidak menyerupai pakaian laki-laki, tidak mencolok, model warna dan memakai hijab sampai ke dada. Itu. Sedangkan untuk yang laki-laki menutup aurat yaitu baris pusar sampai lutut, sederhana dalam menghiasi pakaian, wajah, tangan dan kaki. Pakaian yang dan perhiasan itu harus dikenal oleh masyarakat Islam, harus berbeda dengan pakaian perempuan, terbuat dari bahan yang tidak transparan. Itulah ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam baik bagi perempuan maupun. Amati gambar berikut ini. Gambar nomor 1, 2, 3 dan 4 ya. Gambar nomor 1, 2, 3 dan 4. Oke. Jadi yang sekalian sesudah kalian amati maka kalian rumuskan masalahnya. Yaitu rumusan masalahnya bagaimana kalian mengenai gambar nomor 1, 2, 3 dan 4. Dan gambar tersebut maka gambar yang menunjukkan cara berpakaian sesuai syariat Islam dan dapat kalian mengidentifikasi hikmah dan manfaat yang juga sekarang berpakaian sesuai syariat Islam. Oke, mencari informasi, gali informasi untuk menemukan masalah dari materi handout yang sudah Pak bagikan di WA atau bahan ajar, materi dari internet, temuan dari buku paket yang sudah kalian miliki, ya. Oke, dari sini ada pertanyaan tidak kira-kira? Tidak ada. Ada nggak pertanyaan? Tidak ada ya. Baik. Kalau tidak ada, silakan diskusikan materi gambar yang sudah Pak bagikan melalui WA group di LKPD ya. Silakan dilihat di LKPD. Silakan. Semuanya yang sudah kalian jawab. Silakan kelompok 1 Tania yang mewakili. Silakan. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tania Apriani, mewakili dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baiklah, menurut kelompok kami, untuk gambar A dan B itu belum memenuhi syariat Islam. Karena apa? Karena ada yang tidak memakai hijab dan ada juga yang memakai baju berhijab tapi bajunya itu ketat. Jadi belum memenuhi syariat Islam. Nah, untuk yang nomor
C dan D itu sudah benar. Karena apa? Karena semuanya itu memakai baju tertutup. Yang satu muslim, yang juga yang lakinya menutupi batasan lutut. Nah, kenapa demikian? Karena semuanya itu menutup aurat, jadi bisa dibilang semuanya itu memenuhi syariat Islam. Nah, jika kita kaitkan dengan Quran surat An-Nur ayat 30 dan ayat 31, hendaklah mereka menjaga pandangannya masing-masing agar tidak terjadinya timbul hawa nafsu. Nah, bagaimanapun jika kita memakai pakaian yang tertutup dan memakai hijab, maka pandangan orang lain pun kepada kita baik dan bisa kita menutup kemaluan dan menjaga kesucian diri kita sendiri. Baiklah, sudah Pak. Baik, itu temuannya ya dari kelompok satu. Bagus sekali. Oke, mungkin ada nggak tanggapan dari kelompok lain yang mungkin tidak sesuai dengan kelompok satu? Ada nggak kira-kira? Sama Pak. Ada? Sama? Oke. Kelompok tiga? Sama Pak. Sama. Kelompok empat? Sama. Ya, temuannya ya. Oke, kalau begitu. Kalau begitu kelompok dua bagaimana kesimpulannya? Apa tanggapannya? Apa istilahnya itu hasil temuannya kira-kira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alfa Rizky, mewakili kelompok 2, ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Menurut kami, gambar 1 dan 2 itu belum sesuai termasuk menutup aurat atau memenuhi syariat Islam atau memenuhi syariat meskipun sudah berhijab tetapi masih menggunakan pakaian ketat. Gambar 3 dan 4 itu sudah sesuai dalam syariat Islam karena semua menutup aurat, tidak transparan dalam memakai baju. Sudah Pak, itu aja Pak. Oke, itu teman dari kelompok 2 ya. Baik, kalian identifikasi. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Mardiana. Saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Hikmah yang terkandung dalam berbusana: terjaga kehormatannya, terjaga dari perilaku menyimpang, terhindar dari penyakit tertentu, terhindar dari azab Allah. Dan manfaat yang terkandung dalam berbusana: menunjukkan diri sebagai seorang muslim, mencegah timbulnya hawa nafsu lawan jenis, dan menutupi aib kekurangan kita. Oke, itu ya. Jika kalian simpulkan. Oke, Riza, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil temuan kelompok 4. Di sini kesimpulannya, seseorang memakai pakaian yang sesuai syariat Islam tentunya akan terjaga kehormatannya. Bagi kaum wanita yang menjaga dirinya dengan menggunakan pakaian kerudung, maka akan terhindar dari para laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Allah SWT berfirman, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci dari mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran surat An-Nur ayat 30. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya. Surat An-Nur ayat 31. Sekian, terima kasih. Simpulan materi kita hari ini juga. Jadi ada sekalian, simpulan materi kita, kalau tadi disampaikan Riza dan Zainab, maka seorang yang memakai pakaian yang sesuai syariat Islam tentunya akan terjaga kehormatannya kan? Nah, itu kan. Yaitu bagi kaum wanita yang menjaga dirinya dengan menggunakan pakaian kerudung, maka akan terhindar dari laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, ketika kita menggunakan pakaian yang sesuai dengan syariat Islam, tentunya kita akan dijauhi oleh perilaku yang menyimpang ya. Tadi yang sudah disampaikan oleh kelompok 3 dan 4, yaitu tidak dipandang rendah oleh orang lain dan malu ketika hendak melakukan hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam ya. Karena apa? Sudah dikatakan tadi ya dalam Quran surat An-Nur ayat 30 dan 31 yang Allah berfirman bahwa hendaklah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, karena yang demikian itu adalah lebih suci dari mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan juga dikatakan surat An-Nur ayat 31, katalah pada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya. Itu anak sekalian, muatan kesimpulan. Baik anak sekalian, sudah kita simpulkan. Dan untuk selanjutnya
silakan untuk mengukur kemampuan kalian dalam pemahaman materi, maka kalian harus mengerjakan tes evaluasi akhir atau post test untuk melihat kemampuan kalian. Silakan kalian lihat di link yang sudah Pak bagikan di WA group. Silakan dilihat HP-nya semuanya ya. Silakan buka semuanya. Baik anak sekalian, untuk mengukur kemampuan kalian memahami materi ini, maka silakan untuk mengerjakan tes evaluasi akhir atau post test. Dan silakan dilihat di HP-nya link yang sudah Pak bagikan di WA group ya. Silakan. Selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya yaitu kita masih menganalisis tentang ketentuan berbagai syariat Islam yang mana kita kaitkan dengan ketiga Quran surat Al-Ahzab, Quran surat An-Nur, dan Quran surat An-Nur ayat 31 yang nanti akan kalian lihat pada link video maupun gambar yang kita kaitkan nanti. Dan mungkin saja yang bisa Pak sampaikan untuk hari ini ya, karena sudah disimpulkan, dan silakan kita akhiri. Sebelum kita akhiri, maka untuk lebih baiknya kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Dan kepada Zainal kami minta untuk memberi doanya. Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi yang ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Nah, sekalian ucapkan terima kasih. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat bagi semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Pak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.